losing time, I'm fading fast. Kenan Sofuoglu akhirnya angkat suara dan, seperti biasa, kalimatnya membuat padek MotoGP mendadak panas. Di tengah euforia debut Toprak Razgatlioglu di MotoGP, sang manajer justru mengirim pesan yang terdengar seperti peringatan keras, bukan hanya untuk Yamaha, tapi untuk seluruh lawan yang mungkin meremehkan rider Turki itu. Toprak yang asli belum keluar, ujarnya. Dan kalimat itu langsung menggema ke seluruh timeline pecinta MotoGP. Pertanyaan besar pun muncul, apakah gaya pengereman Mau Toprak bakal benar-benar bekerja di atas Yamaha M1 versi V4? Atau justru akan mentok oleh kerasnya batasan motor MotoGP? Yang jadi menarik adalah, Sofuoglu bukan sekadar melempar opini kosong. Ia bicara berdasarkan pengalaman bertahun-tahun melihat Toprak tumbuh dari pembalap muda penuh keberanian, menjadi King of Stopie, yang mengubah cara orang memandang teknik pengereman di kejuaraan dunia. Dari World Supersport, World Superbike, hingga akhirnya menyentuh M1 V4, gaya balap Toprak selalu menusuk batas logika. Bahkan sebelum naik ke WSBK, banyak yang bilang gaya pengereman ekstremnya mustahil bertahan di level dunia. Tapi hasilnya, dia justru jadi legenda hidup Yamaha dan memenangkan gelar dunia. Karena itu, ketika sejumlah analis MotoGP mulai meragukan apakah pengereman ekstrim Toprak bakal efektif di kelas para dewa, Kenan hanya tersenyum. Dulu sebelum dia ke Superbike, orang-orang juga bilang begitu, kata Sofuoglu sambil menggeleng pelan. Tapi semua orang akan melihat, dia akan melakukan hal yang sama. Sebuah kalimat yang bukan hanya optimisme, tapi juga tantangan terbuka untuk seluruh padek MotoGP yang kini sedang mengamati setiap gerakan Toprak. Namun debut Toprak di tes Valencia jelas belum memperlihatkan potensi penuhnya. Catatan waktunya, 1:36.67, memang membuatnya berada di posisi 18, sekitar 1,294 detik dari waktu tercepat yang dilesatkan Raul Fernandez dengan Aprilia RSGP. Tapi jika melihat konteks lengkapnya, angka itu jauh dari kata buruk. Toprak hanya punya satu motor M1 V4, bukan dua. Dan ini adalah hal yang sangat krusial. Karena pembalap MotoGP biasanya akan punya motor cadangan, dan mereka bisa mendorong lebih keras, lebih berani, dan lebih agresif karena tahu kalau mereka crash, mereka masih punya mesin nomor 2. Toprak? Tidak. Ia sadar betul kalau motor satu-satunya itu rusak, maka tes berakhir. Wassalam. Pulang. Habis. Dan karena itu, dia menahan diri. Tidak sliding seperti biasanya, tidak heartbreaking brutal, dan tidak mencoba menari-nari dengan roda depan seperti yang biasa ia pamerkan di Superbike. Hanya satu kesalahan besar bisa membuat sesi tes terhenti total. Kenan mengaku hal inilah yang membuat Toprak terlihat tidak seperti Toprak yang sebenarnya. Ia terlalu berhati-hati. Ia tidak mau merusak motor. Ia tidak ingin terjatuh sebelum benar-benar memahami karakter M1 V4. Wajar? Sangat. Tapi inilah alasan mengapa manajernya yakin bahwa apa yang kita lihat di Valencia baru sekitar 50% dari kekuatan Toprak. Setelah beberapa tes, kita akan melihat Toprak yang asli, kata Kenan, yang melakukan heartbreaking, sliding, dan memacu lebih keras. Kalimat yang langsung membuat banyak fans tersenyum dan lawan-lawan di padek tiba-tiba memperhatikan lebih serius. Karena jika gaya gila Toprak benar bisa dipakai di MotoGP, itu akan mengubah banyak hal. Tapi pertanyaannya tetap ada, bisakah motor MotoGP, terutama Yamaha M1 V4, menerima kerasnya gaya pengereman Toprak? Banyak analis menganggap motor MotoGP, yang jauh lebih kaku, lebih cepat, dan memiliki karakteristik pengereman berbeda dari Superbike, tidak akan memberi ruang untuk gaya ekstrim Toprak. Mereka percaya bahwa rider Turki itu harus menyesuaikan diri agar tidak menghabiskan ban terlalu cepat, kehilangan stabilitas saat masuk tikungan, atau bahkan membuat motor oleng. Tapi Kenan membantah habis-habisan. Toprak selalu mengejutkan kami, katanya. Orang-orang akan terkejut dengan apa yang bisa dia lakukan di atas motor MotoGP. Gaya balap ini sudah melekat pada dirinya. Dia tidak memaksa, dia hanya memahaminya. Dengan kata lain, pengereman ekstrim Toprak bukan sekadar teknik, itu DNA. Dan jika ada satu hal yang publik pelajari dari perjalanan karirnya, itu adalah, jangan pernah bertaruh melawan Toprak di soal braking. Yang lebih menarik, Marc Marquez pun memperhatikan Toprak. Di padek Valencia, beberapa kamera menangkap keduanya berdialog singkat. Marquez, raja late breaking MotoGP, tahu bahwa Toprak adalah ancaman baru di wilayah kekuasaannya. Dan hubungan keduanya tampak saling menghormati, dua master breaking dari dua dunia yang berbeda. Sama-sama agresif, sama-sama berani,
dan sama-sama punya bakat langka. Kemampuan menghentikan motor lebih cepat dan lebih stabil daripada manusia normal seharusnya bisa lakukan. Karena itulah komentar Kenan terasa seperti semacam deklarasi perang yang halus. Ia tahu Toprak belum tampil maksimal. Ia tahu masih banyak hal yang harus dipelajari. Ban, elektronik, karakter mesin V4, hingga ritme balapan MotoGP. Tapi ia juga tahu bahwa ketika waktunya tiba, Toprak akan mencengangkan semua orang yang meragukannya. Untuk saat ini, target mereka bukan podium, bukan menang, bukan membuat keajaiban di uji coba pertama. Targetnya simpel, belajar dan tidak merusakkan motor. Kami tidak memaksanya untuk terjatuh, kata Kenan. Kami memaksanya untuk belajar. Dan inilah bedanya Toprak dengan banyak rookie. Mereka ingin cepat. Toprak ingin mengerti. Karena ketika ia sudah mengerti, barulah ia akan mulai menyerang. Soal target musim 2026, Kenan juga tidak ragu bahwa tantangan terbesar Toprak adalah Fabio Quartararo. Fabio salah satu pembalap terbaik di paddock, katanya. Jika Toprak bisa bersaing dengannya, itu target kami. Jelas, tegas, tanpa keraguan. 4 motor Yamaha akan ada di grid MotoGP 2026. 2 milik tim pabrikan Monster Energy Yamaha, 2 di Pramac Yamaha. Dan misi Toprak adalah menjadi yang terbaik di antara 4 motor biru itu. Banyak yang bilang mustahil. Banyak yang yakin Fabio, dengan pengalaman dan adaptasi M1 yang luar biasa, akan tetap jadi pembalap Yamaha nomor 1. Tapi sejarah sudah membuktikan satu hal. Jangan meragukan Toprak Razgatlioglu. Pembalap yang meruntuhkan dominasi Kawasaki, mengalahkan Jonathan Rea, dan membawa Yamaha ke puncak dunia itu selalu melakukan hal yang orang bilang tidak mungkin. Kini pertanyaannya sederhana. Kapan Toprak yang asli akan keluar? Tes Sepang? Tes Qatar? Atau balapan pertama musim 2026? Dan ketika ia keluar, apa yang akan terjadi? Apakah ia akan mengejutkan dunia? Apakah ia akan menjadi ancaman bagi Quartararo, Bagnaia, Marquez, dan para raksasa lainnya? Jika melihat ucapan Kenan, satu hal jelas, badai itu belum datang. Tapi langkah kaki Toprak sudah terdengar, pelan, berhati-hati, namun makin lama makin dekat. Dan ketika batasan motor bukan lagi hal yang menahan, ketika ia sudah memahami elektronik, ban, aerodinamika, maka semua mata di paddock MotoGP akan kembali menatap satu orang. Toprak Razgatlioglu, si raja pengereman, si penakluk batas, dan mungkin calon bintang besar MotoGP berikutnya. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.